Saya Padlina, di sini saya akan menjelaskan tentang aliansi strategis. Aliansi strategis adalah suatu hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama serta memiliki beberapa bidang bisnis. Aliansi strategis mengacu pada perjanjian kerjasama antara pesaing potensial dan aktual. Nah, pada bagian ini kita akan membahas aliansi strategis suatu perusahaan dari berbagai negara. Contohnya pada Kodak dan Fuji yang bekerja sama dengan 3 perusahaan pembuat kamera untuk membuat kartridge film baru. Nah, pada kolaborasi tersebut memungkinkan Kodak dan Fuji itu berbagi biaya pengembangan dan mencegah perang iklan jika kedua perusahaan tersebut meluncurkan kartridge yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari aliansi strategis. Yang pertama, keuntungan. Ada 4 keuntungan dari aliansi strategis, yaitu yang pertama, aliansi strategis dapat memfasilitasi masuk ke pasar asing. Strategis aliansi akan membuat perusahaan mampu memperoleh manfaat dari cepatnya masuk ke pasar baru dengan biaya yang rendah. Yang kedua, aliansi strategis memungkinkan perusahaan untuk berbagi biaya tetap dan risiko dari pengembangan produk atau proses yang baru. Dengan berbagi risiko akan menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika perusahaan masuk ke pasar yang relatif baru atau memiliki tingkat ketidakpastian dan instabilitas yang tinggi. Yang ketiga, ada berbagi pengetahuan dan keahlian. Dengan aliansi strategis, perusahaan berpotensi untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang dianggap kurang baik mengenai cara produksi, cara memperoleh sumber daya, cara menghadapi peraturan pemerintah lokal, atau cara mengelola lingkungan yang berbeda. Yang keempat, sinergi dan keunggulan bersaing. Melalui beberapa kombinasi untuk masuk ke pasar, berbagi resiko dan potensi pengetahuan, itu setiap perusahaan yang berkolaborasi ini akan mencapai lebih banyak keunggulan dan bersaing dengan lebih efisien dibandingkan jika perusahaan ini berusaha masuk ke pasar atau industri sendirian. Selanjutnya, ada kerugian. Beberapa sumber masalah yang mengancam kelangsungan strategi aliansi, yaitu yang pertama, ketidakcocokan antar partner. Yang kedua, akses ke informasi. Perusahaan itu harus dapat berbagi informasi, maka jika tidak, efektivitas kolaborasi akan terganggu. Yang ketiga, konflik tentang distribusi penghasilan. Yang keempat, hilangnya otonomi. Kenapa jadi hilangnya otonomi? Itu karena perusahaan berbagi risiko dan profit. Perusahaan tersebut juga berbagi pengendalian. Dengan demikian, itu akan membatasi kegiatan masing-masing perusahaan. Yang kelima, ada perubahan keadaan. Dengan adanya perubahan keadaan, kondisi ekonomi yang dulunya memotivasi perjanjian kerjasama sudah tidak ada lagi, atau keunggulan teknologi membuat perjanjian tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemilihan partner aliansi. Ada 4 faktor dalam pemilihan partner, antara lain yaitu yang pertama, kecocokan. Nah, perusahaan harus memiliki partner yang cocok dan dapat dipercaya, serta dapat bekerja sama secara aktif. Yang kedua, sifat produk atau jasa calon partner. Perusahaan sebaiknya bekerja sama dengan partner yang produk atau jasanya saling melengkapi, tetapi tidak langsung bersaing dengan produk sendiri. Yang ketiga, keamanan aliansi secara relatif. Dengan adanya kompleksitas dan potensi kerugian karena gagalnya kerjasama, para manajer perusahaan itu harus memperoleh sebanyak mungkin informasi dari calon partner sebelum membentuk aliansi strategis. Yang keempat, ada potensi pembelajaran aliansi. Sebelum membentuk aliansi strategis, para partner harus menilai potensi untuk saling belajar. Selanjutnya yaitu mengelola aliansi. Ada 3 cara atau tahapan dalam mengelola aliansi, yaitu yang pertama, pemilihan partner, yang kedua, bentuk kepemilikan, dan ketiga itu pertimbangan manajemen bersama. Nah, secara umum ada 3 alat yang dipakai untuk pertimbangan manajemen bersama, yaitu yang pertama, perjanjian bersama manajemen, yang kedua, perjanjian berbagi tugas, dan yang ketiga, perjanjian pendelegasian. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang aliansi strategis. Sekian dari saya, terima kasih.